Halo semua, selamat datang di Ruang Belajar Edukatif. Di sini, bersama Putri, kita akan belajar mengenai salah satu bab kimia dasar, yaitu reaksi redoks. Untuk paham lebih lanjut mengenai reaksi redoks, simak terus ya videonya. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang menyebabkan perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur ataupun molekul. Dalam reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi digabungkan menjadi kesatuan reaksi redoks. Contohnya, Cu2+ tambah Zn menjadi Cu tambah Zn2+. Reaksi reduksi itu sendiri adalah reaksi yang terjadi karena penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Zat yang mengalami reaksi reduksi disebut eksudator. Contohnya, Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Contohnya, Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Sebelum menyetarakan reaksi, kita harus tahu dulu aturan dalam menentukan biloks. Yang pertama, biloks unsur bebas itu selalu 0. Contohnya, unsur monoatomik He, Ne, dan Ar, diatomik H2, O2, dan Cl2, poliatomik O3, P4, S8, dan unsur logam yang dituliskan dengan atom tunggal, misalnya Na, Mg, dan Al. Yang kedua, biloks unsur yang berikatan dalam senyawa. Logam golongan 1A, biloksnya plus 1. Golongan 2A plus 2. Logam Al plus 3. Unsur fluor selalu min 1. Dan unsur hidrogen selalu plus 1. Terakhir adalah unsur oksigen, yaitu min 2. Yang ketiga, aturan biloks ion. Biloks ion monoatomik. Muatan yang tertulis pada notasi suatu unsur, misalnya Cu2+, maka dilihat dari muatannya, biloksnya plus 2. Lalu biloks ion poliatomik. Total biloks ion poliatomik sama dengan muatan yang tertulis pada notasi, misalnya MnO4-. Biloksnya adalah min 1. Dan yang terakhir, aturan biloks senyawa netral. Pada senyawa netral, biloks totalnya adalah 0, misalnya H2SO4 dan KMNO4. Nah, setelah mendengar penjelasan mengenai aturan biloks, di sini kita akan belajar cara menyetarakan redoks. Penyetaraan redoks dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara setengah reaksi, dan yang kedua, cara bilangan oksidasi. Yang pertama, cara setengah reaksi. Diketahui persamaan Cr2O72- ditambah Fe2+ menjadi Cr3+ tambah Fe3+ dalam suasana asam. Langkah pertama, tentukan reaksi oksidasi dan reduksi secara terpisah dalam bentuk ion-ion. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, biloks dari oksigen adalah min 2. Kita fokus pada senyawa Cr2O72-. Di sana terdapat 7 buah oksigen. Maka, min 2 dikali 7 menjadi min 14. Pada senyawa tersebut, terdapat muatan min 2, yang artinya, apabila biloks Cr dan oksigen ditambahkan, maka hasilnya harus min 2. Oleh karena itu, biloks Cr adalah plus 12. Hanya ada satu Cr pada ruas kanan, maka biloks pada Cr ruas kiri hanya berlaku untuk satu Cr saja. Maka dari itu, plus 12 dibagi 2 menjadi plus 6. Sedangkan untuk Fe2+ mengikuti muatannya, yaitu plus 2, Cr3+ plus 3, Fe3+ plus 3. Kita tentukan yang mana mengalami oksidasi dan reduksi. Pada Cr, mengalami penurunan biloks, maka dari itu Cr mengalami reaksi reduksi. Sedangkan pada Fe mengalami reaksi oksidasi karena mengalami kenaikan biloks. Yang kedua, samakan jumlah atom kiri dan kanan yang mengalami perubahan biloks saja. Kita lihat jumlah Cr pada ruas sebelah kanan, yaitu hanya memiliki satu Cr, sedangkan pada ruas kiri memiliki 2 Cr. Oleh karena itu, kalikan Cr sebelah kanan dengan 2. Sedangkan untuk Fe2+ dan Fe3+ tidak perlu disamakan karena telah memiliki jumlah atom yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Langkah ketiga, setarakan jumlah oksigen dan hidrogen kiri dan kanan. Dengan cara, apabila suasana asam, tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen, dan tambahkan H+ pada ruas lain. Pada suasana basah, tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen, dan tambahkan OH- pada ruas lainnya. Kita fokus pada jumlah oksigen yang berada pada Cr2O72-. Terdapat 7 buah oksigen pada ruas kiri. Maka dari itu, kita tambahkan H2O pada ruas kanan, yaitu yang kekurangan oksigen.
Lalu, kita setarakan jumlah H+. Terdapat 14 H+ pada ruas kanan, maka kita tambahkan 14 H+ pada ruas kiri. Untuk persamaan reaksi Fe tidak perlu disetarakan jumlah O dan H-nya karena tidak memiliki jumlah oksigen dan hidrogen. Tahap keempat, samakan jumlah muatan kiri dan kanan dengan menambahkan elektron. Terdapat 12 elektron pada ruas sebelah kiri dan terdapat 6 elektron pada ruas sebelah kanan. Maka kita tambahkan 6 elektron pada ruas kiri agar muatan kiri dan kanan sama-sama memiliki 6 elektron. Sedangkan pada persamaan reaksi Fe, terdapat 2 elektron pada sebelah kiri dan terdapat 3 elektron pada sebelah kanan. Tambahkan 1 elektron pada ruas sebelah kanan agar jumlah muatan elektron kiri dan kanan memiliki masing-masing 2 elektron. Tahap kelima, kali silang elektron terlibat dan pakai sebagai koefisien. Kalikan 1 pada persamaan pertama dan kalikan 6 pada persamaan kedua. Sehingga didapatkan 14 H+ ditambah Cr2O72- tambah 6 Fe2+ tambah 6 elektron menjadi 2 Cr3+ tambah 7 H2O tambah 6 Fe3+ tambah 6 elektron. Dan hasil akhirnya menjadi 14 H+ tambah Cr2O72- tambah 6 Fe2+ menjadi 2 Cr3+ tambah 7 H2O tambah 6 Fe3+. Dengan 6 elektron telah dicoret. Yang kedua, cara bilangan oksidasi. Diketahui persamaan MnO4- ditambah SO32- menjadi MnO2 tambah SO42- dalam suasana basah. Langkah pertama, kita tentukan biloks yang berubah. Kita hanya fokus pada mangan dan sulfur karena oksigen itu sendiri telah memiliki ketetapannya sendiri, yaitu sebesar -2. Pertama-tama, kita fokus pada senyawa MnO4-. Kita semua tahu bahwa oksigen memiliki biloks sebesar -2, dan pada senyawa tersebut terdapat 4 buah oksigen. -2 tersebut dikalikan dengan 4 menjadi -8. Terdapat muatan -1 pada senyawa tersebut yang artinya bahwa apabila biloks Mn dan oksigen dijumlahkan, hasilnya harus -1. Oleh karena itu, biloks dari mangan adalah +7. Pada senyawa SO32- terdapat oksigen sebanyak 3 buah. Biloks oksigen yang mana adalah -2 dikalikan dengan 3 menjadi -6. Terdapat muatan -2 pada senyawa tersebut, yang mana artinya biloks S dan O apabila dijumlahkan harus menghasilkan -2, sehingga biloks dari sulfur adalah +4. Hal yang sama juga berlaku pada senyawa MnO2 dan SO42-. Bisa kita lihat pada senyawa Mn di ruas kiri dan kanan memiliki perubahan biloks, yaitu sebesar 3. Penurunan biloks disebut dengan reduksi, sedangkan pada sulfur mengalami kenaikan biloks sebesar 2, yang artinya mengalami reaksi oksidasi. Terdapat perbedaan atom kiri dan kanan, oleh karena itu kita kalikan masing-masing 2 dengan 3 dan 3 dengan 2. Sehingga didapatkan persamaan 2MnO4- ditambah 3SO32- menjadi 2MnO2 tambah 3SO42-. Langkah ketiga, samakan jumlah oksigen dan hidrogen kiri dan kanan. Dengan cara, apabila suasana asam, tambahkan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen, dan tambahkan H+ pada ruas lainnya. Pada suasana basah, tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan oksigen, dan tambahkan OH- pada ruas lainnya. Pada persamaan tadi diketahui dalam suasana basah. Jumlah oksigen di sebelah kiri adalah 17 dan di ruas kanan adalah 16. Hal tersebut didapatkan dari jumlah oksigen sebanyak 4 buah dikalikan dengan koefisien 2 menjadi 8, dan oksigen di SO32- sebanyak 3 buah dikalikan dengan koefisien 3. Dan oksigen pada 2MnO2 dikalikan dengan koefisien 2 menjadi 4, dan oksigen pada SO42- sebanyak 4 buah dikalikan dengan 3 menjadi 12, sehingga didapatkan total pada ruas kiri sebanyak 17 dan ruas kanan sebanyak 16. Karena ini pada suasana basah, tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan oksigen, yaitu pada di ruas kiri. Lanjut menyetarakan hidrogen. Tambahkan OH- pada ruas kanan karena pada ruas kiri sudah terdapat 2 hidrogen. Oleh dengan itu, didapatkan persamaan menjadi MnO4- ditambah 3SO32- ditambah H2O menjadi 2MnO2 ditambah 3SO42- ditambah 2 OH-. Sekarang, kita melatih pemahaman kita dengan melakukan latihan soal. Soal pertama. Gas nitrogen monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan beracun. Gas tersebut dapat dihasilkan dari reaksi asam sulfida dengan asam nitrat, dengan persamaan reaksi 3H2S tambah 2HNO3 tambah 6H+ menjadi 2NO tambah 2S tambah 4H2O. Spesies yang merupakan oksidator adalah AH2S, BHNO3, CNO, DS, dan EH2O.
Langkah pertama, oksidator itu sendiri adalah zat yang mengalami reduksi. Yang harus kita lakukan adalah mencari biloks dari masing-masing unsur. Setelah dicari, dapatkan biloks seperti yang ditampilkan di layar. Kita bisa lihat dari unsur S yang ada di sebelah kiri dan kanan. Unsur S mengalami kenaikan bilangan oksidasi, maka dari itu unsur S mengalami reaksi oksidasi. Lalu, kita fokus pada unsur N pada kiri dan kanan. Kita bisa lihat bahwa unsur N mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oleh karena itu, unsur N mengalami reaksi reduksi. Oksidator itu sendiri adalah zat yang mengalami reduksi. Oleh karena itu, spesies yang merupakan oksidator ialah HNO3. Soal kedua. Reaksi redoks yang sudah mengalami penyetaraan ialah kita harus ingat kembali bahwa reaksi redoks yang setara adalah jika muatan ion ruas kiri sama dengan muatan ion ruas kanan, serta jumlah atom unsur ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita tinjau pilihan A. Di sini muatan ion ruas kiri adalah 0, sedangkan muatan ion sebelah kanan adalah min 4. Serta jumlah atom unsur S kiri sebanyak 2, sedangkan sebelah kanan hanya 1. Maka jelas, reaksi redoks tersebut belum setara. Kita lihat ke pilihan B. Muatan ion kiri sebesar 0, dan muatan ion kanan sebesar 0. Lalu kita tinjau salah satu unsur dari persamaan tersebut. Kita ambil atom Al. Atom Al sebelah kiri sebanyak 2, sedangkan atom kanan hanyalah 1. Oleh karena itu, B bukanlah reaksi redoks yang telah setara. Lalu ke pilihan C. Muatan ion kiri adalah min 1, sedangkan kanan adalah 0. Maka jelas ini adalah bukan reaksi redoks yang telah setara. D. Muatan ion kiri plus 1, kanan plus 2. Maka belum setara juga. Lalu pada pilihan E, muatan ion kiri plus 2 dan kanan plus 2. Lalu kita tinjau masing-masing unsur dari persamaan ini. Mulai dari Mn di ruas kiri hanya 1 dan kanan juga 1. Atom sel kiri sebanyak 2 dan kanan juga 2. Serta yang terakhir, hidrogen sebelah kiri adalah 4 dan kanan juga 4. Oleh karena itu, E adalah persamaan reaksi redoks yang telah setara. Nah, kita telah sampai di akhir video nih teman-teman. Semoga materi yang telah saya sampaikan tadi bisa dimengerti ya. Sampai ketemu lagi teman-teman.